Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit dari hasil kerja saya, yaitu mengenai book chapter dengan judul Rendahnya Minat Belajar Siswa Terhadap Mata Pelajaran PPKN. Kita lanjut ke bab 1 mengenai pendahuluan latar belakangnya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, terutama dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan sikap sebagai warga negara yang baik. Namun dalam praktiknya, pembelajaran PPKN seringkali kurang diminati oleh siswa. Banyak siswa yang menganggap bahwa PPKN sebagai pelajaran yang membosankan karena lebih banyak berisi teori dan hafalan. Jadi kondisi ini membuat siswa kurang antusias dan cenderung pasif saat pembelajaran berlangsung. Padahal minat belajar merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan siswa. Jadi menurut Slamento 2015, minat belajar memiliki pengaruh besar terhadap hasil belajar siswa. Nah, jadi itu latar belakang yang saya ambil. Kita lanjut lagi, di sini ada rumusan masalahnya, saya mengambil 5, tujuan penulisannya juga. Dan kita lanjut ke bab 2 mengenai kajian teori dan penelitian. Yang pertama itu teori tentang minat belajar. Minat belajar merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan siswa. Dalam proses pembelajaran, secara sederhana, minat belajar dapat diartikan sebagai rasa tertarik atau keinginan yang kuat dalam diri seseorang untuk mengikuti kegiatan belajar. Siswa yang memiliki minat belajar tinggi biasanya akan lebih fokus, aktif, dan memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap materi yang dipelajarinya. Kita lanjut ke bagian B mengenai model Problem Based Learning atau PBL. Jadi Problem Based Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang menekankan pada penggunaan masalah sebagai titik awal dalam proses belajar. Model ini berpusat pada siswa, sehingga siswa dituntut untuk aktif dalam mencari informasi, diskusi, serta menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan. Jadi menurut Sanjaya 2016, Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah melalui situasi nyata. Jadi hal ini menunjukkan bahwa PBL atau Problem Based Learning tadi tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir siswa. Adapun langkah-langkah dalam penerapan problem based learning ini secara umumnya ada 5. Yang pertama itu guru memberikan masalah yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. Yang ketiga, siswa melakukan diskusi dan analisis masalah. Yang keempat, siswa menyusun dan mempresentasikan hasilnya. Yang kelima, guru bersama siswa melakukan evaluasi. Kita lanjut ke bagian yang C-nya, ada hasil penelitian yang relevan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan minat belajar siswa. Salah satunya model yang terbukti efektif adalah Problem Based Learning atau PBL tadi. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari 2020 menunjukkan bahwa penerapan model PBL ini dapat meningkatkan minat belajar siswa secara signifikan. Dalam penelitiannya, siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran karena mereka dilibatkan langsung dalam proses diskusi dan pemecahan masalahnya. Nah, kita lanjut ke bab yang ketiga adalah analisis permasalahan. Fakta di lapangan. Dalam praktik pembelajaran di kelas, mata pelajaran PPKN masih sering disampaikan dengan cara yang kurang bervariasi. Jadi guru lebih banyak menggunakan metode ceramah, di mana guru menjelaskan materi sementara siswa hanya mendengarkan dan mencatat saja. Kondisi ini yang membuat suasana di kelas cenderung pasif dan kurang interaktif. Jadi penyebab permasalahannya
Ada dua di sini, faktor internal dan faktor eksternalnya. Yang pertama itu faktor internal, kurangnya motivasi belajar, rendahnya rasa ingin tahu terhadap materi PPKN, perspektif bahwa PPKN adalah pelajaran yang membosankan, kebiasaan belajar yang kurang baik. Adapun faktor eksternalnya, metode pembelajaran yang monoton dan kurang kreatif. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik, minimnya interaksi antara guru dan siswa. Yang selanjutnya ada dampak dari permasalahannya. Yang pertama itu menurut pemahaman materi. Siswa yang tidak tertarik biasanya tidak fokus sehingga sulit memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, hasil belajar yang rendah. Minat belajar yang rendah berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut. Yang ketiga, tidak optimalnya penanaman nilai-nilai Pancasila. Tujuan utama pembelajaran PPKN menjadi tidak tercapai secara maksimal. Yang keempat itu ada kurangnya partisipasi siswa. Siswa menjadi pasif dan jarang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kita lanjut ke bab 4 mengenai solusi implementatif. Ada model pembelajaran yang digunakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, di sini saya mengambil model pembelajaran PBL tadi, adalah Problem Based Learning. Mengapa model ini saya pilih? Karena model ini mampu membuat siswa jadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya mendengarkan saja apa yang dijelaskan oleh guru, tetapi siswa tersebut ikut untuk diskusi. Jadi guru tidak hanya menjelaskan saja, tetapi siswa juga dapat berkontribusi untuk mengetahui apa sih terjadinya masalah tersebut, mengapa dan bagaimana. Nah, jadi langkah-langkah implementasinya untuk model pelajaran PBL tadi, yang pertama itu pemberian masalah. Jadi guru menyajikan suatu masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata, misalnya tentang pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, pembagian kelompok. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil agar dapat berdiskusi secara efektif. Yang ketiga tadi ada diskusi dan analisis. Setiap kelompok mendiskusikan masalah yang diberikan, mencari informasi serta menganalisis penyebab dan solusinya. Yang keempat, presentasi hasil. Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas sehingga terjadi pertukaran pendapat antar kelompok. Yang terakhir, evaluasi dan penguatan. Guru memberikan evaluasi serta penjelasan tambahan untuk memperkuat pemahaman siswa. Yang selanjutnya itu contoh penerapan dalam pembelajaran PPKN. Sebagai contohnya ada di sini hak dan kewajiban warga negara. Habis itu ada kelebihan solusi yang diberikannya. Ada 5. Meningkatkan minat dan keaktifan siswa, melatih kemampuan berpikir kritis, membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan, membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam, meningkatkan kerjasama antar siswa. Selanjutnya ada keterbatasan dan cara mengatasinya, membutuhkan waktu yang lebih lama, tidak semua siswa langsung aktif, guru perlu persiapan yang lebih matang. Bab 5, penutupan kesimpulannya, juga daftar pustaka. Sekian yang saya dapat sampaikan. Baik kurang dan dari kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.